Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ancaman-ancaman dari DC pinjaman online yang akan kalian terima ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Nah, di video kali ini saya akan sedikit bahas nih ancaman apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Namun sebelumnya, saya di sini tidak berniat untuk menakut-nakuti kalian, tidak berniat untuk membuat kalian panik ya. Di sini saya hanya memberikan informasi saja. Ancaman apa saja nih yang akan kita dapat ketika kita mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online legal. Namun kalian tidak perlu khawatir ya, karena semua ancaman-ancaman itu tidak benar atau mungkin belum tentu akan benar terjadi ya, karena ada yang hanya sekedar itu gertakan saja dan juga hanya cara mereka aja untuk menakut-nakuti nasabahnya yang mengalami keterlambatan supaya cepat-cepat membayar tagihannya. Jadi kalian tidak perlu takut dulu ya. Cuman ini sekedar informasi saja biar kalian tahu dan kalian tidak kaget lagi ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini. Oke, mungkin tanpa basa-basi langsung saja ke pembahasannya. Ancaman yang akan didapat ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yang pertama sudah pasti ya, ketika kita gagal bayar di pinjol legal berizin OJK, yaitu DC dari pinjaman online itu pasti akan ngancam datang ke rumah. Nah, tidak hanya itu ya, DC juga suka ngancam mau datang ke rumah bareng Pak RT atau Pak RW di mana tempat kita tinggal ya. Bahkan ada yang sering mengirimkan bahwasanya mereka akan datang membawa polisi. Pertanyaannya, sejak kapan polisi ngurus-ngurus hutang pinjol ya? Tidak ada polisi manapun yang sering menguruskan tentang hutang pinjol. Tidak akan ada yang mau. Dan juga pihak RT RW di mana tempat kita tinggal tidak akan tahu menau dan tidak akan mau ikut campur ketika ada DC yang mau datang ke rumah kita ya. Jadi ketika kalian mendapatkan ancaman seperti ini, kalian jangan percaya karena ini hanya gertakan saja dari mereka ya, apalagi sampai membawa RT dan juga RW di mana tempat kita tinggal ya. Mereka tidak akan ikut campur tentang penagihan si DC tersebut ke rumah kalian. Namun ketika mungkin di rumah kalian itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau mungkin si DC tersebut itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan atau tindakan-tindakan yang di luar aturan, tentunya dari pihak RT dan RW pasti akan turun tangan dan itu pun juga pasti akan membantu kalian, bukan membantu si DC tersebut ya. Jadi kalian jangan takut ketika mendapatkan ancaman seperti ini ya. DC akan datang bawa Pak RT dan juga Pak RW di mana tempat kita tinggal, apalagi sampai bawa polisi ya. Polisi tidak akan mau dibawa oleh DC pinjol untuk ngurus-ngurus hutang pinjol kalian. Jadi fix ancaman seperti ini hanya gertakan saja. Nah, yang selanjutnya adalah ancaman yang sering dikirimkan oleh DC kepada nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online adalah DC kirim foto tim penagih hutang lagi on the way ke rumah dengan wajah khas debt collector. Jadi di antara kalian juga tahu ya, biasanya mereka mengirimkan foto-foto debt collector lapangan itu dengan tampilan yang seperti apa ya. Di sini saya tidak akan menyebutkannya. Namun pasti kalian juga tahu ya. Dan biasanya untuk foto-foto seperti itu biasanya foto-foto yang sering dikirimkan oleh DC-DC pinjol ya. Kadang ada nih kesamaan antara foto yang dikirimkan oleh DC pinjol di daerah A dan juga di daerah B. Nah, perlu kalian ketahui ya, untuk debt collector lapangan setiap daerah itu pasti orangnya beda-beda, tidak mungkin sama. Sedangkan CDC pinjol atau CDC online ini yang menagih kepada kalian mengirimkan fotonya itu aja, itu sudah pasti ya, itu tidak benar. Karena jelas itu foto kiriman dari DC-DC lain ya. Jadi jikalau kalian mendapatkan ancaman bahwasanya ada foto penagih yang lagi on the way ke rumah kalian dengan wajah khasnya, kalian jangan mudah percaya karena itu hanya gertakan saja, dan pesan itu juga dikirimkan oleh DC online bukan dari DC lapangan ya. Jadi itu tugas dari DC online menagih kepada kalian supaya kalian itu merasa takut dan membayar tagihan kalian. Nah, yang selanjutnya adalah DC mengirimkan live location yang seakan-akan mereka sudah dekat dengan rumah kita. Kalau untuk orang awam, apalagi nasabah wanita atau perempuan, kebanyakan mereka akan ketakutan bahkan jadi stres sendiri karena mendapatkan ancaman seperti ini ya. Pastinya untuk orang awam juga tahunya itu real, benar-benar ada di lokasi kita ya. Perlu kalian ketahui, mereka itu tahu data kita. Tahu dari mana? Tahu dari KTP yang kita fotokan atau kita pakai untuk melakukan pengajuan pinjaman.
Nah, dari sana mereka itu mengambil atau melihat alamat rumah kalian itu di mana, dan mereka pastinya mengirimkan live location melalui pesan WhatsApp itu tidak mengirimkan live location terkini atau mungkin lokasi di mana CDC tersebut itu sedang ada ya. Jadi mereka mengirimkan live location yang mana lokasi tersebut itu adalah lokasi tempat kalian tinggal, dan semua orang itu bisa melakukan hal tersebut ya. Kalian tinggal masuk ke pesan WhatsApp dan kalian bagikan lokasi. Nah, di sana kalian jangan mengirimkan lokasi terkini, tapi kalian cari lokasi, misalkan lokasi A ya, kalian ketik di sana. Nah, setelah diketik dan kalian menemukan lokasinya, kalian tinggal kirim ke si penerima pesan WhatsApp tersebut. Nah, itulah yang dilakukan oleh DC-DC dari pinjol. Mereka mencari lokasi di mana tempat kita tinggal di pesan WhatsApp. Nah, si lokasi tersebut itu dikirimkan ke si nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar tersebut. Jadi, seakan-akan mereka itu sedang berada di dekat rumah kita. Padahal, aslinya tidak ada tim lapangan yang sedang berada di lokasi tersebut. Dan perlu kalian ketahui, yang mengirimkan live location seperti itu dari DC Online, yang mana DC Online itu stay di kantor ya, bukan tim lapangan. Dan mereka itu tugasnya hanya mengirimkan peringatan, penagihan kepada nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya, melalui media komunikasi seperti pesan WhatsApp, telepon, SMS, ataupun juga email. Jadi fix pengiriman live location yang sering dikirimkan oleh DC Pinjol itu bukan real dari tim lapangan, itu dari tim DC Online yang mana mereka itu stay di kantor ya. Jadi tidak ada DC yang sedang ada di lokasi di mana tempat kalian tinggal ya. Jadi itu hanya akal-akalan mereka saja mengirimkan live location seperti itu. Jadi seakan-akan mereka berada di sana. Jadi buat kalian yang mendapatkan ancaman seperti ini juga hanya gertakan saja, bukan benar atau mungkin CDC tersebut itu sedang ada di lokasi di mana tempat kalian tinggal. Nah, perlu kalian ketahui ya, resiko paling buruk ketika kita gagal bayar di pinjaman online legal berizin OJK adalah hanya masuk blacklist BI checking atau slick OJK ya. Itu juga misalkan si aplikasi pinjaman online tersebut itu memang sudah masuk ke slick OJK ya, karena seperti yang kalian ketahui tidak semuanya aplikasi pinjaman online legal itu masuk ke slick OJK. Masih banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sejauh ini belum masuk ke slick OJK. Nah, kalian tidak perlu takut ya, kalian tidak perlu panik dengan ancaman-ancaman seperti ini. Karena seperti yang tadi saya bilang, ancaman-ancaman seperti ini itu belum tentu benar terjadi. Karena ancaman-ancaman seperti ini biasanya kebanyakan hanya gertakan saja. Atau mungkin cara dari DC Online menakut-nakuti nasabahnya agar si nasabah tersebut itu merasa ketakutan dan juga panik. Dan akhirnya si nasabah tersebut itu memaksakan untuk membayar. Nah, tujuan dari DC Online itu hanya itu ya, agar si nasabah tersebut itu cepat-cepat membayar tagihannya. Jadi buat kalian yang mengalami gagal bayar dan tidak sanggup untuk membayar, kalian jangan pernah hiraukan ancaman-ancaman seperti ini. Kalian juga jangan pernah takut ya, karena ancaman-ancaman modelan begini ini sudah fix, ini hanya gertakan saja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.